Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian bahasa Arab. Kita masih masuk pembahasan dhamir mustatir ya. Baik, jadi dhamir mustatir yaitu dhamir yang tersimpan ya. Dan ini hanya terdapat pada fi'il. Jadi 3 macam fi'il, yaitu fi'il madhi bisa tersimpan pada fi'il madhi, dan pada fi'il madhi cuma ada 2, yaitu dhamir huwa sama dhamir hiya. Kemudian pada fi'il mudhari ini ada 5 ya mas ya. Ada 5 dhamir, itu anita, itu ana, nahnu, kemudian huwa sama hiya, satunya apa? Anta. Ya, jadi anta, ana, nahnu, huwa dan hiya. Atau kalau kita ringkas, anita terus tambah hiya mas ya. Hiya, tambahkan hiya. Huwa, hiya, ana, kemudian anta dan nahnu. Ada 5. Dan ini semuanya menjadi fa'il ikhwan ya. Ingat, semua dhamir mustatir yang tersimpan pada fi'il, mau yang madhi atau mudhari nanti maupun amr, semuanya kedudukannya sebagai fa'il, subjeknya. Ya, cuman hanya satu, yaitu subjek. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dhamir mustatir itu bisa tersimpan pada fi'il amr. Dan ini hanya satu ya kawan. Dan dhamir anta. Karena fi'il amr itu kan perintah, kata perintah. Ya, berarti kan yang diperintah itu orang yang diajak bicara mas. Mukhatab, ya kan? Berarti kamu, anta. Contohnya di sini unsur, tolonglah. Ketika kita mengucapkan kalimat unsur, berarti kan kita memerintah orang yang kita ajak bicara. Siapa itu? Anta, kamu. Gitu ya. Pokoknya setiap fi'il amr terkandung dhamir anta. Ya. Kalau dia khitabnya satu, yaitu anta, kamu. Kan nanti khitab itu bisa berapa ya kawan? Bisa kamu 2 orang, kamu, kalian, gitu kan? Yang kemarin kita di dhamir apa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Bisa kamu mufrad, kamu seorang laki-laki. Bisa kamu 2 orang laki-laki, atau kalian laki jamak. Atau yang muannas, bisa anti, kamu seorang wanita. Atau musanna, untuk musanna mukhatab ya, yaitu antuma. Yang satunya apa ya kawan? Jama' muannas antunna. Nah ini bisa 6 ini ya berarti ya. Jadi mukhatabnya ada 6. Cuman yang kepake dalam dhamir mustatir berapa? Cuman 1, yaitu anta saja. Seperti yang dulu kita tasrif ya kawan. Dari wazan fi'il yang sahih, bina yang sahih, kemudian kita juga tasrif yang mudha'af, kita tasrif juga yang ajwaf. Ya, itu semuanya di fi'il amrnya adalah terkandung dhamir mustatir, yaitu apa? Dhamir anta, takdirnya anta. Seperti kemarin ya, qala yaqulu kul. Nah, kul itu kan kalau ditanya kul, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdirnya apa? Anta. Kata bayak tubuh uktub, tulislah. Ya uktub, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdirnya anta.
Darasa yadrusu, udrus, belajarlah. Mana fa'ilnya udrus? Dhamir mustatir, yaitu anta takdirnya. Begitu ya. Jadi semua fi'il amar ya yang mustatir atau yang termasuk dhamir mustatir yang pada fi'il amar itu hanya satu, pada dhamir anta. Kalau antuma antum, anti antuma antuna tidak masuk ikhwan ya, tidak masuk. Cuman satu doang untuk fi'il amar. Jelas ya? Jadi nggak usah ditulis ya. Jadi kita simpulkan saja ya kawan ya. Kita simpulkan saja. Jadi dhamir mustatir yang ada pada fi'il madhi ada dua. Ya, huwa sama hiya. Kemudian yang ada pada fi'il mudhari ada berapa? Ada 5. Ini 5 ya. Baik. Ada 2, ada 5. Yang amar cuman 1 ya kawan. Anta. Sudah. Cuman 1 yang diamar. Ini kesimpulannya. Ya. Jadi 2 pada fi'il madhi, 5 pada fi'il mudhari, dan 1 pada fi'il amr. Sisanya semuanya dhahir. Selain dari ini berarti masuk ke dhamir dhahir yang sudah kita pelajari sebelumnya. Iya. Jelas ya? Mudah insyaallah. Fadhal Mas. Terkait yang fi'il mudhari Ustaz. Untuk dhamir hiya sama anta kan sama-sama pakai tak Ustaz. Untuk kan seperti apa Ustaz? Tentang suruh kan sama-sama antara dhamir hiya sama anta kan? Hiya sama anta. Naam. Ini sama ya. Baik, coba kita buka ikhwan. Ini harus dibuka tasrif logawinya berarti. Biar kelihatan nanti. Jadi nanti gini ya kawan ya. Kalau pada fi'il madhi kan dhamir hiya ditandai dengan tak taknis. Tak yang terbuka Mas ya. Betul ya? Tapi nanti kalau pada fi'il mudhari hampir sama dengan dhamir anta. Tak taknisnya di depan dia, bukan di belakang. Ya. Coba kita tengok ya. Coba kita buka halaman tasrif fi'il mudhari. Baik. 155. Ketemu? Tasrif lugawi yang vertikal ya kawan ya, bukan yang mendatar, bukan yang ini ya. Horizontal bukan. Sama domirnya ada 14 ya. Huwa humahum, hiya humahum, iya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ananau. Coba kita lihat di sampingnya ya kawan. Yang sahih dulu ya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu di situ. Nomor hiya, nomor 4. Ya, ketemu Mas Dedi. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Ketemu ya? Nah itu. Di situ tak taknisnya di depan. Kalau pada fi'il mudhari. Beda dengan kemarin ya kawan ya. Kemarin kalau pada fi'il madhi tak taknisnya di mana? Di belakang. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat di belakang ya. Nah, pada fi'il mudhari ada sedikit berbeda. Dia tanda muannasnya, tak taknisnya ada di depan. Jadi taf'alu. Kita lihat nomor anta, mirip nih. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Yaf'alna nomor hunna ya. Terus taf'alu. Nah ini mirip ya? Sama nggak? Sama. Terus bagaimana cara membedakannya? Nanti di konteks kalimatnya ya kawan. Ini maksudnya apa kalimatnya? Ya, ada konteks ke mukhotob atau konteks ke dhamir hiya sebelumnya. Nanti bisa dilihat nanti ya. Tergantung konteks kalimatnya, cara membedakannya. Ya kalau mungkin hanya seperti ini bisa dua kemungkinan memang. Bisa dhamir hiya sama dhamir anta. Namun
nanti kalau ke dalam konteks kalimat bisa nanti kita bedakan mana yang hiya dan mana yang anta. Jelas ya? Ini tasrif mudhari yang lughawi, yang vertikal. Terus taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Nomor anti malah taf'alina ya. Ada ya-nya di situ. Taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Ini yang kita baca. Af'alu, naf'alu. Nomor ana, nomor nahnu. Itu juga masuk mustatir. Berarti yang di fi'il mudhari mustatirnya ada 5 ya. Kita ulangi lagi. Nomor huwa, nomor hiya, nomor anta, kemudian domir ana, kemudian domir nahnu. Ada 5. Huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Ya itu sudah kita tulis. Baik, ada lagi kawan yang mau bertanya? Silakan. Nanti kalau udah ini selesai, nah ini kan dari dasar ya kawan. Antum belajar dari dasar. Nanti kalau dasarnya antum sudah paham, kedepannya mudah, insya Allah mudah. Belajar seperti itu, dari dasar dulu, asasnya dibangun dulu. Kalau dasarnya nggak kuat, masuk ke pembahasan berikutnya, antum ngeblank masih, bingung. Ingat ya, belajar harus dari dasar, step demi step, dan dari dasar men. Nah untuk dasar ini namanya pondasi harus kokoh. Kalau pondasinya nggak kuat, ya di pembahasan yang lain nanti semakin bimbang tuh. Ya makanya sarankan untuk pondasi ini harus dikuatkan dulu. Ya kedepannya kita akan masuk pembahasan yang baru-baru lagi dan akan saling bersambung, saling terkait satu sama lain. Makanya pondasi ini tolong untuk dikokohkan dulu. Yang belum paham bisa ditanyakan. Baik, berarti kalau diam semuanya paham ya. Dianggap paham ya. Iya Pak, gimana Pak? Mudah Pak ya? Insya Allah Pak, nanti kalau latihan lagi harus 100 nih. Ya, tapi udah bagus kok. Nggak ada 100 tapi ada yang 9 juga udah bagusnya. Insya Allah ya. Baik, kita masuk catatan ya. Sudah paham ini? Dianggap selesai ya pembahasan domir. Ya, domir kita sudah kupas tuntas. Ya, nanti mungkin besok Anda tambahkan, nggak sekarang ya, tambahkan sedikit insya Allah tentang domir mustatir. Nggak Anda bahas sekarang ya. Baik. Dikasih contoh kalimatnya yang ditanyakan. Yang mana Mas? Oh iya, hampir sama Pak di fi'il madhi. Hampir sama kayak yang ini. Yang tadi kan kita contohkan dengan fi'il madhi. Sekarang kita pakai fi'il mudhari. Yang pakai di fi'il mudhari ya, yang pakai dhamir hiya. Seperti gini Mas. Hindun perempuan aja dulu ya, kan dia dhamir hiya. Kita ganti kalimat lain, tadhabu. Ila mana Mas? Mau suk ya, boleh ke pasar ya. Hindun pergi ke pasar. Tadhabu itu pergi. Nanti kita belum masuk pembahasan fi'il wazan fa'ala yaf'alu dia masuknya nanti. Dhahaba yadhabu. Kita baru satu aja belum selesai ya. Yang bab 1 fa'ala yaf'ulu kemarin belum selesai. Tinggal satu lagi nakis. Karena kita membahasnya agak panjang maka kita singkirin dulu yang tasrif. Mungkin ini. Tadhabu nanti masuk bab fa'ala yaf'alu. Tadhabu. Bukan hubu ya kan ya, bukan. Tapi tadhabu fa'ala yaf'alu dia wazannya. Fokus ke kalimat tadhabu. Hindun pergi ke pasar. Tadhabu.
Ya, fi'il mudhari. Ya. Dari kalimat dhahaba yadhabu, tadhabu. Tadhabu ini mana fa'ilnya ya, ikhwan? Nah, dhamir mustatir. Gitu Pak ya. Takdirnya apa? Iya. Jadi mustatir. Takdirnya iya. Kembali ke siapa? Hindun. Ingat Iwan, kalau kembali ke belakang ya, nggak mungkin ke depan. Kembali itu ke belakang. Takdirnya Hindun. Jadi, dan ini wajib dikasih ya kawan. Nanti ada pembahasan insya Allah. Tak ini wajib ditulis tak ya, nggak boleh iya ya, nggak boleh. Karena tak ini untuk menunjukkan siapa? Fa'ilnya itu dhamir hiya. Beda kalau Ahmad ya. Kalau Ahmad nanti ya yadhabu. Bedakan ya. Ahmad yadhabu. Ini beda. Ini karena laki-laki dia. Karena dhamir apa ini? Huwa Mas ya. Mustatirnya huwa nih. Kalau yang yadhabu kembali ke Ahmad. Tapi kalau wanita harus wajib pakai tak ini. Kayak yang tadi Pak. Ya, nasorot. Atau kalau fi'il madinya dhahabat. Begitu ya. Ada tak taknisnya. Bedanya ini di depan karena dia fi'il mudhari. Paham ya? Jadi fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke Hindun. Harus sama. Ini lihat bahasa Arab itu harus sama dari segi jenisnya. Kalau jenisnya adalah muannas atau ya muannas perempuan, ya maka wajib dhamirnya juga perempuan dan harus kembali ke perempuan. Kalau mudzakkar ya harus mudzakkar. Gitu harus menyesuaikan. Nggak mungkin kalau ini huwa kok kembali ke Hindun. Nggak nyambung ya. Ini mudzakkar kok kembalinya ke Hindun. Ini mustahil. Harus sama dari segi jenisnya. Ya, jadi jenisnya atau kelaminnya. Ini contohnya kawan ya. Contoh apa namanya? Mudhari dari fi'il dhahaba atau mustatir pada fi'il mudhari dhamir hiya. Ada lagi enggak? Ada kan persamaan antara dia dan anta itu kan persamaan. Contoh kalimat yang kalimat tajabu kan di antara tajabu sama iya kan sama enggak? Mungkin perbedaannya konteksnya yang tadi saya katakan. Ini kan Hindun, Pak. Nggak mungkin kamu kan, nggak mungkin sudah nggak mungkin kamu. Hindun kamu pergi ke pasar, nyambung nggak kayak gitu? Konteksnya sudah beda. Ya, ini bukan mukhatab ya kawan, bukan kita ngajak orang ngomong, bukan. Ya, lihat ada Hindun di sini. Depannya ada Hindun. Hindun pergi ke pasar. Berarti yang dhahaba ini siapa? Masa kamu? Nyambung nggak kamu? Ya nggak mungkin nyambung kan? Ini tetap Hindun yang dhahaba ini, bukan siapa-siapa. Ya Pak ya? Berarti kan kembali ke belakang kan? Iya, konteksnya Pak. Ingat dilihat konteks kalimatnya untuk membedakan dalam kalimat. Makanya saya katakan ini cara bagaimana nanti konteks kalimatnya. Kalau ini diartikan anta kamu, mustahil, nggak mungkin. Coba antum artikan. Coba, nyambung nggak? Hindun kamu pergi ke pasar. Hindun kamu pergi ke pasar. Nggak nyambung, nggak kayak gitu kan? Ini kan hanya menghabarkan, Pak. Menghabarkan Hindun pergi ke pasar. Gitu Pak ya. Jadi nggak ngajak Hindun ngomong, nggak. Paham ya? Gitu. contoh kalimat yang anta Yang anta. Yang anta tinggal antum bikin aja. Mau bikin gimana? Kalau anta berarti langsung saja Pak. Kan sudah tersiman anta kamu ya. Langsung tadhabu aja sudah. Tadhabu ilal madrasah. Kayak tadi ana adhabu ya. Kamu pergi ke sekolah ya. Tadhabu. Ya Mas ya? Atau depannya mau kasih kasih anta boleh. Biar mantap lagi ya. Nah, anta tadhabu ilal madrasah. Kamu pergi ke sekolah. Yang sering terjadi di Al-Quran itu pakai anta atau tidak pakai anta? Ada semuanya Pak. Ada semuanya. Yang anta juga ada, yang pakai hiya, yang hiya tadi ya juga ada. Semuanya ada. Makanya tergantung konteks kalimatnya. Menerangkan apa di situ. Ya, dipahami dari konteks kalimat. Makanya belajar bahasa Arab ya, kawan. Itu ada stepnya ya, ada stepnya.
kita belajar pertama mungkin kaidah seperti dasarnya dulu nih. Dasar. Setelah kita kuasai, nanti belajar baca kitab, Pak. Belum selesai berarti, Pak ya. Belajar baca kitab. Kalau baca kitab sudah bisa, Pak. Nahwu sorobnya udah kuat nih, bagus. Nanti poin yang terakhir apa, Pak? Memahami isi kalimat itu. Itu puncaknya di situ, Pak. Paham nggak kamu apa yang dibaca itu? Baca bisa, tapi nggak paham, gimana coba? Ya kan? Berarti stepnya itu memahami. Dan memahami itu kan dengan kaidah-kaidah ini, Pak, yang sudah kita pelajari. Kaidah nahwu sorobnya. Ya, dan memahami butuh tadi apa namanya? Mufrodatnya, juga harus punya kosakata, perbendaharaan kosakatanya juga mumpuni. Kemudian memahami konteks kalimat-kalimatnya tadi, domirnya larinya kemana. Itu, Pak. Itu puncaknya di situ. Makanya sering saya sampaikan, kenapa dalam bahasa Arab yang pertama kali dibahas tentang kalam. Kalam itu apa sih? Susunan kalimat ada berapa? 3 isim fi'il. Karena apa? Tujuan mempelajari bahasa Arab untuk memahami konteks kalimat bahasa Arab, itu kuncinya di situ. Ya, tujuannya di situ, Pak. Jadi awal dibahas tentang kalam, susunan kalimat itu apa saja, ada 3 isim fi'il huruf. Nah, karena ini yang dibahas, karena tujuannya untuk memahami kalam atau kalimat bahasa Arab. Itu. Paham ya? Anta tadhabu. Ini kalau ada anta, masa mau dikatakan hiya? Kecuali mungkin nggak ada anta, Pak. Nggak ada anta ya. Nanti dilihat konteksnya. Ya, ini mau dia ngomong itu apa, menceritakan tentang seorang wanita atau memang dia menceritakan kamu. Ya, paham ya? Itu nanti membedakannya begitu. Karena memang nggak terlihat ininya, Mas ya. Sama kan? Nggak terlihat perbedaannya, tadhabu. Nanti konteksnya yang membedakan. Ngerti nggak, Mas? Begitu ya. Paham ya, insya Allah. Nanti kita lihat dalam Al-Quran, coba nanti kita lihat. Ada pertanyaan lagi? Yang ini dhamir mustatir. Jadi itu pelakunya bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan gitu. Yang mana, Mas? Yang tadhabu. Iya, bisa jadi. Tapi nanti konteksnya lihat ya. Kalau konteksnya sudah jelas laki-laki, nggak boleh dialihkan ke perempuan. Kalau kayak gini masa diberikan ke laki-laki, ke anta? Sudah nggak bisa lah. Ada hindun kok di sini. Jadi sudah milik hindun. Fa'il yang di sini, Mas. Dhamir hiya kembali ke hindun. Sudah punya hindun, berarti haknya dia. Nggak boleh dilarikan ke kamu. Kalau sudah artinya kamu, ya nanti artinya rusak kan. Hindun kamu pergi. Hindun kok kamu pergi, gimana sih? Nggak nyambung kan? Maksudnya hindun pergi ke pasar. Ya hanya hindun yang pergi ke pasar. Nggak ada hubungan dengan kamu. Paham ya? Hindun pergi ke pasar, berarti hanya hindun. Jadi penghabaran kalau hindun pergi ke pasar. Nggak ada hubungannya dengan kamu atau siapa-siapa, nggak ada. Sudah milik hindun, tanya ini. Taknis ini, Mas. Kalau anta tadhabu ilal madrasah, kamu pergi ke sekolah, masa dikasihkan hindun lagi? Sudah jelas kamu kok. Konteksnya, Mas ya, lihat konteks kalimatnya harus dibedakan. Ya, ini penting ya. Itu paling di situ nanti cara membedakannya. Ada lagi, Mas? Nggak ada? Kita baca catatannya di situ ya. Jelas ya, pokoknya pada dhamir mustatir yang tersimpan pada fi'il amr cuma satu, yaitu dhamir anta. Ada yang masih bingung? Nggak ada ya? Clear ya? Pembahasan dhamir. Gimana, Mas Wahyudi? Jelas ya? Nah, khair insyaallah.
Yang lain gimana? Ini Abu Gesang. Jelas? Nah. Mungkin yang mudhari antum pahami 4 aja dulu ya, 4 ya. Yang anita aja dulu ya. Hiyanya singkirin dulu nggak apa-apa. Hiyanya. Intinya 4 itu aja dulu, yang jelas ya. 4 itu. Coba yang mau ada contoh nggak dalam Al-Quran? Kalau dicari kadang susah, tapi kalau pas baca itu banyaknya, banyak dijumpai. Baik ikhwan. Nah. Enggak masuk. Iya. Jadi buat perempuan itu enggak ada kata perintah buat perempuan gitu. Ada, cuman dia enggak masuknya mustatir, Mas. Enggak dimasukkan ke dhamir mustatir, dia masuknya dhohir berarti. Berarti kalau enggak masuk di mustatir ya ikhwan ya, dia nanti dilarikan kemana? Dhohir. Coba kita tasrif fi'il amr. Fi'il amr ada tasrifannya loh ya, jangan salah. Ada tasrif lughawinya. Unsur, unsura, unsuri. Afwan, unsur, unsura, unsuru. Unsuri, unsura, unsurna. Itu tasrifnya. Ya, tasrif dari fi'il amr. Nanti kita belajar insyaallah. Ya. Itu yang dipakai, yang tergolong dhamir mustatir cuma hanya satu yang dipakai. Hanya pada dhamir anta. Yang antuma, antum, anti, antuma, antunna itu masuknya ke dhohir. Coba antum buka surat Al-Maryam ayat 41 ya, Pak. Maryam 41. Kita lihat perbedaannya nih. Konteks ya. Hanya kalau udah ngerti nanti konteks kalimatnya. Ini saya hapus ya.
Sudah ketemu, Pak? Afan, Al-Imran, Man. Tadi saya bilang apa, Maryam ya? Astagfirullah. Al-Imran ayat 41. Panjang juga sih. Kita ambil poinnya aja ya. Poinnya aja kita ambil. Udah ketemu, Pak? Coba dibaca, Pak. Salah satu ayam ya. Ada artinya di situ, Pak? Terjemahnya ada nggak? Ada. Coba dibaca, Pak, terjemahnya. Dia atau Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman. Lanjut. Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari. Baik. Perhatikan kalimat tukallimu ya, kawan. Syukran, Pak. Barakallahu fiik. Tukallimu. Fi'il mudhari' kan? Betul. Kallama yukallimu. Tadi punya 2 kemungkinan. Bisa dhamir hiya atau dhamir anta. Betul enggak? Nah, gimana cara membedakannya? Konteks, kawan. Kira-kira iya atau anta di sini? Anta. Kok bisa tahu anta ya, kawan? Ini ada dhamir ka, kamu. Masa kamu iya perempuan? Enggak mungkin kan? Ini kan ke Zakaria nih. Dhamir ka itu kan gantian di dhamir apa? Anta kemarin kita bahas kan? Ini dhamir apa namanya, Mas? Dhamir apa ini? Nasab, rofa atau jar. Kalau rofa udah nggak mungkin ya, karena ini isim ya. Berarti apa? Jar. Nomor jar muttasil ini, Mas. Ka ini kan gantian nomor anta. Kayak kolamuka, ya kan? Kita buka. Ada ka di sini. Berarti di sini apa? Tukallimunya hiya atau anta? Anta udah pasti, Mas. Ini konteksnya dilihat ya. Nggak mungkin dilarikan ke hiya. Hiya konteksnya ke siapa nanti? Nggak nyambung malah ya. Gitu. Ya, jadi bedakannya nanti di konteks kalimatnya. Memang kalau secara kasat mata gini doang yang muncul dalam kalimat tukallimu doang. Perbedaannya apa? Antara hiya dengan anta. Ya nggak bakal ketemu. Ketika jadi kalimat baru nanti bisa dibedakan. Gitu, Mas ya? Nah. Saya nggak antum anta nih, udah kelihatan. Seandainya antum nggak tahu artinya pun bisa kelihatan. Oh, ada ka di sini. Kamu. Oh, berarti konteksnya itu kalimu itu ka, kamu, anta. Ya nggak? Gitu ya. Dan banyak ya, kan? Banyak dalam Quran, banyak sekali. Antum lihat aja nanti ya. Dilihat. Nah, kalau nggak tahu artinya bisa nanti lihat di terjemahannya. Itu konteksnya ke siapa? Ya, khitabnya ke siapa? Yang diajak, lagi dalam pembicaraan apa di situ, nanti akan ketahuan. Hiya atau anta. Fahim tuh ya? Nah, ayo kita baca kan catatannya. Catatan dhamir hum dan hunna itu hanya mengganti jamak yang berakal. Mengganti jamak yang berakal. Jika tidak, maka menggunakan hiya, ya, tidak menggunakan hum. Berarti di sini penggunaan dhamir hum dan hunna khusus untuk yang berakal. Jamak yang berakal ya. Jika tidak, maka cukup menggunakan dhamir hiya. Walaupun jamak cukup dipakai hiya. Sudah mewakili. Contoh di sini lihat, al-auladu fil madrasati. Anak-anak kecil itu di sekolah. Anak-anak itu di sekolah. Anak-anak berakal nggak ya, kawan? Berakal dong, ya kan? Manusia kok, ya kan? Makanya pakainya hum. Hum fil madrasah. Kata gantinya, domirnya bisa menggunakan hum. Harus menggunakan hum. Karena berakal dia anak-anak. Aulad jamak dari apa?
Jamak dari apa ya kawan? Waladun. Kemarin ada di itu ya. Di latihan soal kemarin ada ya. Jamak walad apa gitu kan ya? Nah, itu auladun jamaknya. Jadi cukup kita ganti bisa kita domir hum menggantikan jamak aulad. Hum fil madrasah, mereka di sekolahan. Karena aulad berakal, maka pakai kata ganti atau domir hum. Baik. Kalau pakai domir hunna bisa nggak? Hunna fil madrasah bisa nggak? Bisa nggak? Ya nggak bisa kawan. Ini laki-laki kok, kasih perempuan gimana? Kalau hunna kan lil muannas, untuk perempuan ya. Nggak bisa. Jangan dipaksakan jadi perempuan ya. Ini yang anak-anak ini laki-laki ini maksudnya. Baik. Contoh yang kedua, al-aqlamu fil hakibah. Pena-pena atau pulpen-pulpen itu di tas. Sekarang aklam ini jamak dari apa? Qalamun. Jamaknya aklamun. Lil akil au li ghairil akil. Berakal atau tidak? Tidak berakal. Maka cukup yang menggantikan kata gantinya, dhamirnya cukup pakai dhamir hiya. Hiya fil hakibah. Padahal hiya itu kan mufrad mas ya. Mufrad ghaib. Mufrad muannas ghaib. Tapi bisa menggantikan jamak yang tidak berakal. Kalau antum pakai hum fil hakibah malah salah. Salah dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena aklam ini enggak berakal. Karena hum untuk yang berakal. Gitu ya, cukup pakai hiya saja. Ya, cukup pakai hiya karena enggak berakal. Dan ingat ya kawan, biasanya nih ya, jamak taksir yang tidak berakal, ingat ya, jamak taksir yang tidak berakal itu dihukumi muannas. Makanya cukup terwakilkan dengan dhamir hiya. Paham ya? Kayak kitabun kan nggak berakal itu. Kalau jamaknya apa? Kutub. Al kutubu alal maktabi. Kitab-kitab itu di atas meja. Pakai dhamir apa itu kita ganti apa? Hiya alal maktab bisa. Kayak gitu ya, cukup pakai hiya. Jangan hum alal maktab atau hunna salah. Kalau hunna itu yang berakal ya, muannas yang berakal. Kalau gini Ikhwan, an-nisa'u ya an-nisa'u fil hadiqah. Para wanita itu di taman. Pakainya apa itu? Hunna, karena berakal mas ya. Hunna fil hadiqah. Jangan pakai hiya. Kalau hiya kan untuk satu mufrad. Pokoknya ingat, saya ulangi lagi, kalau jamaknya berakal, baik mudzakkar mau muannas, pakai hum atau hunna. Tapi kalau jamaknya tidak berakal, cukup diwakili dengan dhamir hiya. Paham jelas ya? Tuh catatannya begitu. Maka di sini al-aulad dia jamak betul. Tapi karena dia berakal, nggak boleh kita pakai dhamir hiya, nggak boleh. Harus pakai dhamir hum karena dia berakal. Ada pertanyaan? Jelas ya? Ya, nanti tinggal prakteknya aja. Bisa mungkin ada sedikit tambahan ya. Saya ulangi lagi, ada sedikit tambahan terkait dhamir mustatir. Sedikit aja tambahan. Baik, betul mas. Yang mana? Yang di kotak. Naam. Takdiruhu. Dhamirun mustatirun takdiruhu, gitu ya. Takdirnya mas. Apa sih takdirnya? Kata saya bilang dulu, takdirnya maksudnya apa ya? Takdirnya bahasa Indonesia bukannya? Bahasa Indonesia kan? Gimana Bu Radia? Ngartikannya gimana enaknya?
Dikira-kirakan gitu loh kan maksudnya. Kalau bahasa kita gitu loh. Apa gimana enaknya Mas? Dhamir mustaqtir dikira-kirakan anta gitu ya. Selain dikira-kirakan apa? Yang lebih tepat? Ya, ditetapkannya atau perkiraannya gitu ya. Semacam itu Mas. Ya, semacam itulah artinya. Dhamir mustatir perkiraannya huwa. Dhamir mustatir perkiraannya hiya gitu. Atau ditentukan gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting gimana enaknya lah ya. Ditentukan hiya, ditentukan anta, ditentukan ana begitu. Bisa. Apalagi bahasa yang lain. Indonesia kan banyak kaya bahasa. Yang penting paham Mbak ya. Ada lagi nggak Mas istilahnya? Ditakdirkan, ditentukan, diperkirakan. Apalagi Mas? Ayo yang jurusan bahasa Indonesia ada nggak? Ada kuliah jurusan bahasa Indonesia nggak Mas? Nggak ada Mas ya? Ada, tetap ada. Cuman jarang peminatnya kayaknya. Ya semacam itu Mas. Ditetapkan, dikira-kirakan, diperkirakan. Baik, ada lagi Mas pertanyaan? Fadal. Ini pada kemana nih orangnya nih? Kayaknya sebelah sini kosong nih. Bagian lembur. Lembur ya. Baik, khair insyaallah. Yang penting ada rekamannya Mas ya. Kalau dulu nggak ada rekaman Mas dulu. Ya kalau nggak masuk ya udah telat. Kecuali kita mau minta tolong sama teman suruh jelasin ya. Hanya kita harus kreatif sendiri. Minta sama teman tolong dijelasin kemarin pembahasan apa gitu. Kalau nggak kayak gitu ya sudah lewat sudah. Iya, kalau sekarang kan gitu ya. Sekarang yang googling kan bisa. Ya, apa yang kita mau cari di situ ada ya. Baik, cukup Abu Ruhaidah. Yang lain gimana? Ada iskal nggak? Nggak ada iskal ya. Mudah insya Allah. Ya, fahimahu man fahimahu, jahilahu man jahilahu. Yang mau berusaha untuk faham, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Tapi yang berusaha masa bodoh ya, dia akan senantiasa bodoh di situ. Baik, cukup ya? Cukup Pak ya? Nah, alhamdulillah Pak ya. Paham Pak ya? Alhamdulillah. Pokoknya kalau beliau paham, semuanya harus lebih paham. Pasti paham ya. Yang tua aja paham kok, apalagi yang masih muda. Otaknya masih cemerlang, produktif ya kan? Masih cerdas. Masa kalah dengan yang tua kan gitu. Baik, demikian ya kawan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.